Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Kembali lagi kita di sini ketemu sama Bapak. Kita akan belajar mengenai materi IPS. Mungkin teman anak-anak juga bisa baca terkait materi yang akan kita pelajari gitu. Nah, sebelum kita mulai belajar, Bapak silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Baik Pak, mari teman-teman sebelum kita mulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi anak-anak juga bisa lihat sendiri terkait PPT yang ada. Di sini kita akan belajar mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak mungkin mau refresh sedikit tentang masih ada yang ingat kan nih terkait materi sebelum pluralitas masyarakat Indonesia yang kemarin kita pelajari di minggu kemarin gitu. Mungkin ada yang ingat? Saya Pak, Ya, boleh Fika. kemarin itu masalah mobilitas sosial ya Pak? Ya, betul, bagus. Kemarin kan kita udah belajar terkait mobilitas sosial nih. Nah, mungkin teman-teman sendiri bisa tarik garis secara luas gitu mengenai kaitan antara mobilitas sosial dan dampak dari mobilitas sosial itu akan menimbulkan pergerakan. Nah, pergerakan itu sendiri nantinya akan menciptakan pluralitas yang ada di suatu wilayah. Oleh karena itu di Indonesia sendiri itu akan terjadi ciptanya pluralitas di masyarakat. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Mungkin dari anak-anak bisa ada yang membaca. Mungkin Dina bisa bantu Bapak untuk membaca. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pluralitas dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua menjelaskan macam-macam pluralitas yang terjadi di Indonesia. Dan yang ketiga menjelaskan peran dan fungsi dari keragaman budaya di Indonesia. Oke, terima kasih Dina. Di sini Bapak sedikit jelaskan terkait bagaimana sih nantinya kalian diharapkan untuk poin yang satu, pluralitas dalam masyarakat Indonesia itu seperti apa, nanti kalian jelaskan. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan nih macam-macam bentuk pluralitas yang terjadi di Indonesia itu sendiri gitu. Dan yang ketiga, di sini ada peran dan fungsi terkait keragaman yang di Indonesia, itu dampaknya akan seperti apa gitu. Oke, di sini ada pluralitas. Tapi mungkin sebelum itu Bapak mau tanya dulu nih. Dari anak-anak semua, di sini ada yang tahu gak kita tiap 21 April itu kita memperingati hari apa? Hari Kartini, ya betul. Biasanya kalau hari Kartini kita pakai baju adat-adat daerah kan? Ya. Di sini ada yang pernah pakai baju adat daerah gak? Saya Ya, Pak. Dina pakai baju adat apa? Betawi. Betawi, oh Dina Betawi. Rizky? Ada Dewa Pak? Oh, Rizky adat Jawa. Elizabeth? Belum pernah Pak. Oh, Elizabeth belum pernah. Ya, tidak apa-apa. Fikra? Kalimantan Pak? Oh, Kalimantan. Oke, nah dari situ tersendiri anak-anak mungkin bisa melihat gitu dari kegiatan terkecil bahwa kegiatan hari peringatan Kartini itu sendiri bisa terbentuk bagaimana implementasi pluralitas itu terjadi gitu. Nah, oleh karena itu di sini Bapak mau menjelaskan terkait plural itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas sendiri berarti kemajemukan. Jadi Bapak di sini menjelaskan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia itu berarti bahwa kemajemukan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Nah, kemajemukannya seperti apa? Itu nanti akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Gitu ada bentuk-bentuk terkait kemajemukan yang ada. Oke, di sini sesuai tadi apa yang Bapak bilang terkait ada beberapa kemajemukan yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama di situ ada unsur terkait agama. Nah, mungkin di sini ada yang tahu gak ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada 6, betul, ada 6. Nah, yang kedua di sini ada kebudayaan. Kebudayaan kan teman-teman tahu sendiri gitu. Tiap wilayah pastinya akan memiliki kebudayaannya masing-masing tergantung karakteristik wilayah tersebut. Dan selanjutnya ada suku bangsa. Selanjutnya itu ada pekerjaan yang memang beragam dari tiap-tiap individu yang ada.
Oke, di sini ada unsur yang pertama yaitu agama. Mungkin Bapak sedikit jelaskan terkait satu agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang dipeluk sebagian besar masyarakat Indonesia. Menurut sensus tahun 2010, sebanyak 87,2% penduduk Indonesia beragama Islam. Nah, bisa dibayangkan berarti dari seluruh masyarakat Indonesia mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Nah, mungkin selanjutnya biar anak-anak ngantuk juga, mungkin bisa bantu Bapak baca. Yang kedua itu mungkin dari Nia, bisa bantu Bapak baca? Oh, yang kedua ya, Pak? Iya. Kelihatan kan ya? Nggak kelihatan ya? Kurang kelihatan, Pak. Oh, kurang kelihatan. Ya udah, kalau gitu Yasmin aja. Agama Kristen ya, Pak. Iya. Dua, agama Kristen Protestan. Kristen Protestan berkembang di Indonesia sekitar abad 16. Pada abad itu Kristen Protestan berkembang dengan sangat pesat, yang ditandai dengan kedatangan para misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia. Nah, di sini agama Kristen itu sendiri merupakan pengaruh dari bangsa Barat gitu, yaitu ketika anak-anak mempelajari juga bagaimana sejarah dari bangsa Indonesia itu sendiri yang memang kita pernah dijajah atau mengalami penjajahan oleh bangsa Barat. Jadi bangsa Barat itu tidak hanya menjajah, mereka juga menyebarkan agama atau keyakinan yang mereka percayai gitu. Nah, yang ketiga di sini ada agama Kristen Katolik. Mungkin dari Elizabeth bisa bantu Bapak baca? Gak kelihatan juga. Oke. Husnul, kalau gitu Husnul. Yang ketiga itu adalah agama Kristen Katolik. Beberapa pendapat yang menyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia termasuk Sumatera Utara sekitar abad ke-8. Namun pendapat tersebut belum didukung oleh bukti yang kuat. Ya betul. Terima kasih Husnul. Di sini Kristen Katolik tadi kan udah disebutin oleh Yasmin, ada Kristen Protestan dan Kristen Katolik gitu. Dan Kristen Katolik di sini itu lebih kepada wilayah-wilayah tertentu yang ada di Indonesia. Mungkin di sini Bapak ngasih contohnya itu ada di Sumatera Utara gitu. Oleh kurang lebih itu ada suku Batak di Sumatera Utara. Kita next. Nah, selanjutnya di sini ada agama Hindu. Mungkin anak-anak juga bisa mengetahui dari sejarah materi sejarah kita yang sebelumnya terkait kerajaan yang ada di Indonesia itu, bahwa sebagian kerajaan yang awal mulanya ada di Indonesia itu lebih bercorak kepada Hindu gitu. Makanya ketika kerajaan itu awal ada di Indonesia itu merupakan awal dari titik perkembangan Hindu, khususnya untuk ajaran Hindu di Indonesia. Selanjutnya di sini ada agama Buddha, dan perkembangan agama Buddha ini diperkirakan terjadi berlangsung bersamaan ketika Hindu masuk ke Indonesia, dan salah satu dari tanda bahwa eksistensi agama atau ajaran Buddha ini adalah kerajaan Sriwijaya gitu, di mana di sana terdapat salah satu pusat studi agama Buddha terbesar di Asia Tenggara gitu. Nah, mungkin yang terakhir Rahmat bisa bantu baca. Terakhir yang keenam, agama Konghucu. Jadi kehadiran agama Konghucu di Indonesia telah berlangsung berabad-abad lamanya. Kalian dapat menemukan benteng yang biasa digunakan sebagai tempat ibadah umat Konghucu di berbagai wilayah di Indonesia. Oke, betul. Jadi Konghucu ini adalah agama terakhir yang diakui di Indonesia gitu, dan totalnya itu ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Mungkin di sini dari anak-anak ada yang pernah ke daerah Jakarta Kota nggak? Nah. Itu lihat ada beberapa kelenteng kan? Iya. Nah, itu salah satu adalah contoh dari tempat ibadah dari agama Konghucu gitu. Nah, ini Bapak ngasih gambar terkait tempat ibadah dari masing-masing agama. Oke, kita ke selanjutnya terkait keberagaman selanjutnya, yaitu ada budaya atau kebudayaan. Di sini ada penjelasannya. Mungkin dari Miss Ina bisa bantu Bapak baca. Menurut Koncana Caranitas menjelaskan bahwa kata kebudayaan berasal dari Sanskerta budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau kekal. Sedangkan menurut sosiolog Honikman terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya.
Oke, betul. Jadi budaya itu sendiri itu adalah implementasi dari kata kekal, dan juga di sini terdapat ada sosiolog yaitu J.J. Hodgman itu mengemukakan pendapat bahwa budaya itu terbagi menjadi 3, yaitu ada gagasan, ada tindakan, ada karya gitu. Nah, selanjutnya ini ada gagasan. Nah, gagasan itu ada yang tahu gak sih gagasan itu apa? Gagasan itu kan yang selama ini ada di dalam pikiran kan? Gagasan atau ide. Jadi, budaya dalam hal ini adalah pemikiran dari setiap insan manusia atau setiap individu yang mewakili budaya itu sendiri gitu. Jadi, awal dari kebudayaan itu ada itu berupa dari gagasan atau pemikiran dari individu masing-masing gitu. Dan yang kedua, di sini ada aktivitas. Aktivitas itu terkait dari interaksi. Interaksi sendiri di sini diterapkan bagaimana interaksi manusia dengan manusia atau manusia dengan lingkungannya. Dengan lingkungannya, nantinya manusia akan menciptakan sistem kebudayaan baru yang diyakini dan dipahami oleh mereka sebagai kebudayaan itu sendiri gitu. Dan yang terakhir di sini ada karya atau artefak. Artefak itu kita bisa ibaratkan sebagai benda nyata dari yang sebelumnya itu berupa gagasan atau pemikiran, yang kedua itu masih berupa aktivitas, yang ketiga ini ada benda atau wujud nyatanya gitu. Bisa dalam hal ini berupa karya dari masyarakat ataupun individu ataupun kelompok yang mewakili budaya tertentu gitu. Nah, di sini kalau masuk ke yang ketiga, di sini ada suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, suku atau bangsa. Dan patut diketahui oleh kalian semua, di sini suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah 41% dari total populasi masyarakat Indonesia. Coba Bapak pengen tahu dari kalian semua yang berasal dari suku Jawa, bisa tepuk tangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bisa dilihat dari kelas ini bahwa dari teman-teman kalian semua itu adalah mayoritas adalah suku Jawa gitu. Dan sebagiannya mungkin ada beberapa suku yang lainnya yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini ada bukti juga terkait bahwa jumlah suku Jawa itu merupakan suku yang paling banyak di Indonesia. Yang kedua itu ada suku Sunda. Di sini Bapak mau nanya, di sini ada yang dari Melayu? Gak ada ya? Ada Betawi? Oh, Dinda Betawi. Dina juga ya Betawi ya? Oke, Dina Betawi. Kalau Indri dari mana ya? Saya dari suku Palembang, Pak. Indri Palembang. Oke. Masuknya suku asal Sumatera Selatan ya? Oke, peringkat 10. Nah, kalau India? India dari Betawi juga. Oh, sama kayak Dina. Oke, jadi bisa dilihat teman-teman semua di sini ada tabel dari jumlah suku yang ada di Indonesia itu sendiri dan juga jumlah dari suku yang ada gitu. Nah, kita masuk kepada unsur yang terakhir. Sini ada unsur pekerjaan. Mungkin dari Nurul bisa bantu Bapak baca? Gak kelihatan. Oh, masih gak kelihatan di situ. Yang kelihatan Yasmin, boleh Yasmin lagi. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Oke, betul. Nah, jadi pekerjaan pun kita memiliki keberagaman anak-anak semua. Jadi nantinya kan kalian semua pastinya ada punya cita-cita nih, ada keinginan gitu, mau bekerja di bidang apa, mau jadi apa gitu. Nah, itu nantinya akan terciptanya keberagaman dari pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman itu sendiri gitu. Mia, tolong jangan berisik ya.
Oke, di sini ada yang terakhir. Ada peran dan fungsi keberagaman budaya di Indonesia. Yang pertama itu ada sebagai daya tarik bangsa asing. Mungkin dari anak-anak sekalian, ada yang tahu gak kemarin itu di Lombok ada event apa? Oke, betul. Betul, di Mandalika. Nah, kalau kalian ketahui, di situ kita tidak hanya menampilkan terkait keindahan alam ataupun menampilkan kemampuan kita sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara dari event internasional, tapi di situ juga kita memunculkan budaya lokal yang ada gitu. Dan mungkin waktu itu sempat trending topik tuh ketika ada pawang hujan yang disorot oleh kamera dan masuk gitu ke dalam liputan yang dilakukan oleh MotoGP itu sendiri gitu. Dan kalau bisa kalian ketahui, itu merupakan budaya gitu, dari budaya lokal itu sendiri. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwa hal tersebut adalah musyrik atau tanda kutip persekutuan Tuhan, tapi kita tidak bisa menampilkan bahwa ada unsur budaya di dalam hal itu gitu, dan itu merupakan kepercayaan bagi kalangan tertentu gitu. Yang kedua, di sini ada mengembangkan kebudayaan nasional gitu. Jika kalian pahami bahwa banyaknya dan kemajemukan dan keberagaman yang terdapat di budaya-budaya lokal atau daerah masing-masing, seperti tadi yang anak-anak sebutin, itu ada dari suku Jawa, ada dari Palembang, Betawi, itu kan pasti punya budayanya masing-masing. Nah, budayanya masing-masing itu nantinya jika bisa dikembangkan, itu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi budaya nasional itu sendiri gitu. Jadi akan jadi daya tarik untuk kebudayaan nasional dan dijadikan budaya nasional gitu. Dan yang ketiga, ini merupakan faktor penting dari bagaimana pluralitas ini dapat berkembang di Indonesia, yaitu bagaimana kita menciptakan toleransi gitu. Kalau misalkan dari anak-anak sekalian nih, tadi ada dari Rizky suku Jawa, ada Dina suku Betawi, dan ada Indri Palembang. Kalau misalkan kalian tidak mampu mengembangkan sikap toleransi, mungkin kalian nggak bisa berada di satu tempat yang sama gitu. Kalian akan meninggikan suku kalian masing-masing. Tapi ketika kalian mampu mengembangkan sikap toleransi, kalian mampu bersama-sama dan menjadi kesatuan. Begitu juga yang memang sudah seharusnya diterapkan di Indonesia itu sendiri gitu. Dan yang terakhir di sini adalah saling melengkapi gitu. Terkait saling melengkapi ini, tadi sudah Bapak bilang bahwa terkait budaya-budaya lokal yang ada, mungkin itu nantinya akan menjadikan satu kesatuan yang ada untuk nantinya akan dilengkapi menjadi satu hasil budaya, atau bahkan itu bisa dikembangkan kepada kebudayaan nasional nantinya gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Pak, Iya, dari Sabit, boleh. contoh dari implementasi peranan keberagaman budaya itu apa ya Pak? Oke, kan tadi udah Bapak jelasin ya terkait keberagaman budaya yang nantinya akan berorientasi kepada kebudayaan nasional gitu. Bahwa nantinya keberagaman budaya, misalkan nih kebetulan banget Rizky itu pakai baju apa? Rizky? Baju batik, Pak. Batik. Batik itu sebenarnya itu asalnya dari mana? Kalau dari saya sih banyak, Pak. Jawa kan? Ya, Jawa. Ya, Jawa. Tapi di Indonesia sendiri batik telah menjadi diakui sebagai kebudayaan nasional dan diakui oleh UNESCO sebagai kebudayaan dan warisan budaya dari Indonesia itu sendiri. Nah, itu adalah contoh implementasinya, bagaimana kebudayaan lokal yang ada nantinya akan diterapkan dan dikembangkan untuk menjadi budaya nasional itu sendiri gitu, Elizabeth. Mungkin bisa dipahami? Bisa Pak, makasih ya Pak. Oke, terima kasih, Elizabeth. Ada pertanyaan yang lain? Tidak, Oh, Pak. cukup. Oke, kalau cukup. Nah, di sini Bapak punya kuis nih. Mungkin Rahmat bisa bacakan? Bisa.
yang nomor 1 Pak. Iya, boleh. Nomor 1, pluralitas berasal dari kata plural yang berarti beragam. Di Indonesia sendiri kita sering mendengar semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dalam bahasa Inggris yaitu Unity in Diversity. Uraikan yang dimaksud dari pemaknaan Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu Pak. Oke. Ada yang bisa jawab? Apa saya Pak? Oke, Lydia boleh. Pemaknaan dari Bhinneka Tunggal Ika merupakan harapan dari pendiri bangsa yang artinya berbeda-beda, tapi tetap satu juga, yang diartikan sebagai doa agar kehidupan berbangsa di Indonesia dapat berjalan secara aman dan damai. Oke, betul banget Lydia. Jadi secara tidak langsung Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan harapan dan wujud doa dari para pendiri bangsa gitu. Bagaimana nantinya kehidupan berbangsa di Indonesia ini akan tercipta dengan aman dan damai gitu, dan akan terciptanya toleransi, dan itu juga merupakan implementasi dari peranan serta fungsi dari kebudayaan itu sendiri gitu. Nah, jadi kalian bisa pahami bagaimana sakralnya kata Bhinneka Tunggal Ika gitu, yang mana artinya itu berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itu merupakan doa dan harapan yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa gitu. Betul tadi jawabannya Lydia, bagus. Yang kedua mungkin boleh Ahmad lagi baca biar nggak ngantuk. Jelaskan peran dan fungsi pluralitas di tengah masyarakat Indonesia. Nah, ada yang tahu? Oke, Nia boleh. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Jadi daya tarik bagi wisatawan asing yang melihat Indonesia dengan kemajemukan yang ada, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Bapak, ada budaya, suku, dan lain sebagainya. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan yang ada di tiap-tiap daerah ini dapat menjadi pengembang acuan kebudayaan nasional. Lalu yang ketiga, tertanamnya sikap toleransi. Sikap toleransi ini timbul akibat keberagaman yang ada. Seperti tadi sudah dijelaskan, ada suku Jawa, ada suku Sumatera, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, saling melengkapi hasil budaya, yaitu budaya yang beragam semakin dapat melengkapi satu sama lain antar budaya yang ada. Sekian, Pak. Oke, betul. Jadi Nia, ini tadi kalau misalkan kalian pahami di dalam PPT yang sudah Bapak jelaskan itu sudah terdapat bagaimana peran dan fungsi pluralitas di tengah masyarakat Indonesia, yaitu ada 4. Bagaimana sebagai daya tarik bangsa asing, terus juga pemersatu kebudayaan nasional, dan juga toleransi, toleransi, dan juga saling melengkapi antar budaya-budaya yang ada di Indonesia itu sendiri gitu. Dan dari jawaban teman-teman, baik dari tadi Indri dan juga Mia itu udah benar gitu. Mungkin Bapak bisa lanjut. Oke, di sini Bapak punya tugas. Mungkin Fitra yang di belakang bisa tolong dibacakan. Ya Pak, nomor 1, siswa secara individu melakukan observasi untuk mencari tahu wujud data pluralitas di sekitar lingkungannya. Yang kedua, pluralitas yang ditemukan kemudian dapat disatukan dengan temuan dari anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, siswa berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk mencari satu wujud nyata pluralitas yang paling menarik di sekitar lingkungan siswa. Yang keempat, secara berkelompok siswa melakukan analisis wujud pluralitas yang terjadi seperti faktor penyebab dan lain sebagainya. Yang kelima, analisis dibuat dalam bentuk PowerPoint, dan yang terakhir tugas dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih Fitra. Jadi di sini anak-anak ada tugas, yaitu tugas kelompok. Nanti satu kelompok itu anak-anak bisa terdiri dari 4 orang, yang mana kalian bisa memahami dulu nih dari wujud pluralitas di lingkungan kalian itu sendiri, dan baru nanti disatukan dengan kelompoknya masing-masing gitu. Mungkin minggu depan ini tugasnya akan dikumpulkan. Ada yang tahu minggu depan tuh tanggal berapa ya? 12 Pak. 12. Oke, berarti tanggal 12 ya ini tugas dikumpulkan, jangan sampai lupa ya anak. Iya, Pak. Nah, mungkin itu terkait materi yang Bapak sampaikan. Di sini ada yang bisa narik kesimpulan dari materi yang Bapak sampaikan? Saya Pak. Oke, Indri, boleh? Iya Pak. Pluralitas merupakan bentuk kemajemukan yang berada di masyarakat, baik itu dalam hal agama, budaya, suku bangsa, dan juga pekerjaan. Sudah Pak. Oke, terima kasih Indri.
benar tadi kesimpulan yang disampaikan ini bagaimana pluralitas adalah bentuk kemajemukan dari masyarakat Indonesia itu sendiri, dan juga tadi ada 4 unsur pluralitas. Yang pertama itu ada agama, ada kebudayaan, ada suku bangsa, dan juga ada pekerjaan. Nah mungkin nanti teman-teman bisa coba implementasikan terkait apa aja pluralitas yang ada di sekeliling kalian gitu. Dan mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai konflik sosial gitu, dan mungkin kalau kalian pahami terkait konflik itu adalah resiko atau konsekuensi yang harus dijalankan bagaimana kelompok ataupun individu yang berada di lingkungan pluralitas atau kemajemukan itu pastinya akan menemukan konflik, baik itu konflik antar kelompok ataupun dengan kelompok lainnya gitu. Jadi jangan lupa minggu depan kalian bisa belajar dulu mengenai konflik yang terjadi di lingkungan sosial kalian gitu, untuk nantinya ketika Bapak menjelaskan kalian bisa ada nih pemahaman sedikit terkait materi konflik sebelum nantinya akan Bapak jelaskan gitu. Oke, mungkin untuk menutup pembelajaran kita kali ini boleh dari ketua kelas memimpin doa penutup. Mari teman-teman, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman untuk waktunya hari ini. Semangat untuk belajarnya dan jangan lupa dijaga kesehatannya. Sampai jumpa lagi di minggu depan di pembelajaran IPS selanjutnya gitu. Terima kasih.